Shalom Ibu Bapak, Saudara Jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo. Tenang saja, ini bukan channel YouTube dengan konten horor, tetapi jumpa kembali dalam Bina Iman. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sang Firman kehidupan, kami mengucap syukur atas kehidupan kami, terkhusus pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau belajar, kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti. Terlebih pada hari ini kami akan belajar tentang seringnya penyakit hati yang tidak kami sadari. Bantu kami ya Tuhan, untuk semakin mawas hati, untuk semakin peka, mendengar suara-Mu, mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara, Jemaat, dan simpatisan GKI Klasi Solo, Syak Wasangka, ini adalah tema kita pada hari ini. Adakah di antara Ibu Bapak Saudara yang tahu apa itu Syak Wasangka? Ya, memang Syak Wasangka adalah istilah yang cukup asing, tetapi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencatat sebagai sebuah bentuk kecurigaan, kebimbangan hati, atau mungkin rasa buruk sangka terhadap orang lain, atau mungkin bisa juga terhadap diri sendiri. Itu adalah definisi dari Syak Wasangka. Nah, Syak Wasangka ini yang kemudian dalam bacaan kita pada hari ini diperlihatkan oleh Petrus dalam rangkaian kisah perjumpaannya dengan Cornelius. Dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 14 sampai 15 yang akan menjadi nats kita bersama pada hari ini, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, Ibu Bapak Saudara, Rasul Petrus adalah murid Yesus. Ia memiliki sifat yang tegas, pasti, dan seringkali pikirannya sangat logis. Ia besar tumbuh di bawah tradisi Yahudi. Kita tahu bersama bahwa di dalam tradisi Yahudi, mereka patuh terhadap satu hukum, yaitu hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat sendiri ada 3 pokok utama dari hukum Taurat. Yang pertama adalah hukum moral. Kita tahu mungkin seperti 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu yang memuat relasi aturan antara aku dan Tuhan, aku dan sesama. Lalu yang kedua ada hukum seremonial. Hukum seremonial ini mengatur tentang bagaimana cara untuk memberi persembahan, caranya membedakan mana makanan yang halal dan yang haram, melakukan sunat, lalu penyucian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada hukum yudisial. Hukum yudisial memuat aturan-aturan yang memuat sanksi-sanksi apabila seseorang Yahudi itu tidak menjalankan hukum Taurat semestinya. Nah, tradisi Yahudi ini sudah sangat mendarah daging sejak kecil di dalam diri Petrus. Maka wajar jika kita membaca secara keseluruhan perikop ini, maka Petrus ini sempat syak wasangka. Ia saat mendapat penglihatan dalam doanya, begitu ya, siang bolong, ia berdoa, ia sangat lapar, kemudian ia mendapat penglihatan. Allah menyuruh Petrus untuk makan binatang-binatang yang tidak tahir atau haram. Terlebih Petrus juga kemudian dalam perikop selanjutnya, begitu dalam kisah selanjutnya, Petrus juga disuruh untuk datang lalu juga masuk ke rumah seorang Cornelius.
Cornelius adalah seorang perwira tentara Romawi. Ia bukan seorang Yahudi. Ia juga tidak disunat seperti orang Yahudi. Tetapi ia sangat takut kepada Allah. Ia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Yahudi ini. Ia hidup saleh seperti ia bersedekah, berpuasa, dan berdoa. Nah, saat mendapat penglihatan ini, ia mendengar suara Allah begitu. Petrus ini bingung. Ia terang-terangan menolak. Makanan yang tersedia itu makanan haram. Cornelius juga bukan orang Yahudi dan berarti ia harus menjaga jarak karena ia adalah orang yang berdosa. Orang fasik yang diasingkan dari komunitas Yahudi. Jika Petrus melakukannya, artinya tandanya Petrus melanggar hukum Taurat. Namun ibu bapak saudara, tetapi di sini Allah berkata dalam ayat yang ke-15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Suara ini sejalan dengan perkataan Yesus tentang tujuan kedatangannya ke dunia. Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah maksud dari penglihatan Petrus. Hikmat konvensional dari Taurat digenapi dengan dihancurkannya tembok pembatas yang membedakan, oh ada makanan yang haram, lalu ada makanan yang halal. Oh ada orang-orang yang benar, sedangkan ada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik. Allah dalam penglihatan Petrus ini ingin membuka mata Petrus, ingin mengubah cara pandang Petrus bahwa Allah tidak lagi membedakan dan menolak bangsa manapun. Ia membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa selamat. Karena mereka mendengar, lalu kemudian mereka percaya pada berita kerajaan Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya saat ini adalah, pernahkah kita seperti Petrus? Pernahkah kita menilai orang lain? Loh, kok doa dan ibadahnya seperti itu? Wah, gak akan diterima Tuhan tuh kalau caranya kayak gitu. Kalau aku pakai baju ini, kalau aku kayak gini, kalau aku kayak gitu, bener gak ya? Atau ini salah di mata Tuhan? Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini standar pengukuran diubah. Mari kita melihat suatu doa, suatu peribadahan, suatu relasi dengan Tuhan. Bukan lagi berdasarkan hukum, bukan lagi berdasarkan dari aturan benar salah yang tertulis atau mungkin apapun itu. Tetapi pada hati dan keimanan kita. Jadikan itu fokus utama. Bagaimana hatiku? Apakah saya sudah mencari Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya dan takut pada Tuhan? Apakah doa, apakah ibadah saya yang sangat rajin, yang sangat tekun ini, semua tercermin dalam tindakan saya? Apakah relasi saya dengan orang-orang di sekitar saya baik? Dan yang lebih penting adalah, sudahkah saya memiliki relasi yang dekat dengan Allah? Atau mungkin selama ini saya hanya sibuk dengan syakwa sangka kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, sehingga mengabaikan esensi yang sebenarnya. Kiranya ini dapat menjadi perenungan kita bersama, agar ke depannya kita dapat menghilangkan
kita akan dapat terbebas dari bayang-bayang syakwa sangka dan dapat menjalin relasi yang intim bersama dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.